Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Ini bagian sesi yang ketiga, bagaimana memasuki tahun pemenuhan tujuan ilahi itu, saudara. Jadi, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara, saya di bagian 1 dan kedua menjelaskan the season of pain untuk mencapai season of pleasure. Itu menjadikan seseorang kadang lupa, ya. Tapi di sini kita kembalikan di mana Allah dapat dipercaya untuk menyediakan kasih karunia dan segala sesuatu yang kita perlukan dalam segala hal dan dalam situasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, dalam melaksanakan maksud Tuhan, Allah tidak membiarkan kita dalam keterpurukan, saudara. Tidak membiarkan kita sepertinya kok harapan itu hancur, sepertinya cita-cita itu tidak akan pernah tercapai. Padahal di balik ini semua, Tuhan menyiapkan segala sesuatunya yang sangat indah. Bahkan di luar ekspektasi kita. Maunya kita 1 atau 2, ternyata Tuhan memberikan 5 kepada kita. Tapi bentuk hati kita, yang sudah saya katakan, Tuhan membajak hati kita. Memberikan bibit yang baik untuk berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Setelah iman kita teruji, Allah meneguhkan, menguatkan, menegakkan, dan bahkan memberikan upah kepada orang percaya yang melakukan kehendaknya. Tentunya seperti itu. Tapi pada saat di mana proses itu terjadi, banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak mau ke gereja. Yang lebih parah lagi, terkadang gembala di gereja pun menjadi kesalahannya. Kenapa tidak membantu? Padahal sudah maksimal, dan itu bantuan dari manusia seperti itu. Kita tidak bisa menuntut lebih. Biarkanlah pada saat tangan kita terangkat, maka Tuhan akan menurunkan tangannya. Ada waktu di mana kita merasa itu merupakan sebuah kejenuhan di dalam hidup kita. Ada waktu di mana kita dipaksa oleh keadaan dan kondisi untuk mengambil sebuah tindakan yang mungkin akan berdampak pada sesuatu yang tidak baik terhadap hidup kita. Dengan kata lain, ambil jalan pintas. Bahkan ada masa di mana kita akan melihat bahwa masalah itu terlalu besar bagi kita, sampai kita seakan tidak sanggup untuk menghadapinya. Namun bukankah itu semua ada waktunya?
Kita sering mendengar, masalah saya besar sekali. Tidak saudara, Tuhan memberikan ujian itu tidak melebihi kemampuannya. Jadi kata mengapa adalah sebuah kata tanya yang sering diajukan dalam diri orang-orang yang pesimis. Mengapa ini terjadi padaku Tuhan? Mengapa hal ini? Mengapa ini? Mengapa itu? Itu orang yang pesimis saudara. Di mana mereka selalu bertanya, mengapa masalah itu terjadi? Mengapa ini terjadi? Mengapa si A tadinya baik, kenapa sekarang menjadi tidak baik? Tapi kita kembalikan dengan kalimat, sementara orang-orang yang optimis dalam hidup mereka selalu bertanya, bagaimana? Bagaimana saya bisa melewati ini semua? Bagaimana saya bisa menghindari rintangan di depan saya untuk bisa meraih kemenangan? Bagaimana saya bisa menguatkan iman? Berarti harus optimis, bukan pesimis saudara. Tetapi juga bukan memaksakan. Kalau begitu di mana posisi kita sekarang? Izinkanlah Tuhan berdaulat atas hidup kita saudara. Di dalam entering the year of fulfilling divine purposes. Memasuki tahun pemenuhan tujuan ilahi. Izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jangan protes. Jangan bertanya mengapa. Jangan bersandar pada kekuatan diri, dan kita selalu siap untuk diproses. Kita bisa mengatakan, untuk hal yang instan, saya tidak pernah mau, tapi saya menghargai proses. Hasil tidak akan membohongi prosesnya. Proses yang sedang kita hadapi pasti menghasilkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana itu terjadi? Izinkanlah Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Say no to instant, say yes to proses. Jadi pada saat kita ada di season of pain, pada saat kita kemarau, pada saat kita kesakitan, izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Izinkan Tuhan membajak hati kita. Serahkan hidup kita, serahkan segala keinginan kita. Serahkan hati kita sepenuhnya, seperti apa yang Tuhan inginkan, agar terpenuhi tujuan ilahi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan berdaulat atas hidup kita saudara. Tuhan berdaulat atas semesta. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Keegoisan kita, kemarahan kita, ketidakberdayaan, dan kalimat bertanya, mengapa dan mengapa. Stop saudara. Tapi kita katakan, bagaimana saya bisa kuat melewati ini semua? Bagaimana saya bisa memahami apa yang menjadi tujuan ilahi di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu akan membuat saudara lebih optimis di dalam kehidupan ini saudara. Dan satu hal lagi, izinkan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi, semua ada waktunya, semua ada masanya, dan selalu indah pada waktunya saudara. Izinkan Tuhan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dididik, kami siap dibina Tuhan. Kami mengizinkan Tuhan memberikan didikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Semakin hari kami semakin memahami tujuan Engkau untuk kami Tuhan. Terima kasih atas pemahaman firman-Mu yang ada dan selalu menyertai kehidupan kami. Engkau selalu menguatkan kami dan memberikan optimis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua telah berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.